Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Zainuddin, mahasiswa PPG Fikih dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN 1 Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 1870213253309. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 bulan Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muttaqin, Jakarta, kelas 4 dengan materi khitan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, apakah kalian sudah siap? Sudah rapi? Silakan dicek mejanya, bangkunya, bajunya. Ya, biar siap, bersih karena Allah suka kebersihan. Ya. Untuk hari ini apakah hadir semua? Alhamdulillah. Baik, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahan. Di sana aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester kali ini kita akan membahas materi tentang khitan. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Nah, kemarin liburan bagaimana? Bagus? Baik? Senang? Liburannya di kampung? Iya. Oke, tentang materi khitan. Sebelum kita memasuki liburan kemarin yang belum sunat, sudah sunat? Sudah. Siapa yang kemarin sunat? Nah, sunat. Lagi liburan. Sunat enak nggak? Mau lagi? Nggak mau. Ya. Kenapa sunat kemarin? Oke, enak nggak? Enak. Enaknya? Enak sunat. Baik, kita lihat di sini kita belajar. Yang pertama adalah apa itu khitan? Ada yang udah tahu? Nah, apa itu khitan? Khitan itu berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Jadi hal yang memotong itu namanya khitan. Itu secara bahasa. Adapun makna istilah mana? Oh, nggak itu nyala. Makna istilah itu khitan adalah memotong kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Ini ya. Ini kan itu ada helm tuh anak tuh. Nah, ini kulup itu kulit yang nutupin helm itu. Kalau Kayang udah tahu tuh. Ya. Kayang sudah sunat. Sudah. Nah, jadi itu khitan. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya bukan supaya dapat duit banyak. Ya. Agar bersih dari kotoran dan najis, menjaga kesucian diri. Itu namanya khitan. Tujuan khitan. Sejarah dan persyariatan khitan. Sejarahnya itu ketika sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu khitan pertama itu disyariatkan di agama kita. Khitan pertama kali disyaratkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Nabi Ibrahim terus turun sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Ibrahim berkhitan pada usia 80 tahun. Ada yang umurnya 80 tahun di sini? Enggak ada. Ya, mungkin kakek kita ya. Nabi Ibrahim pertama khitan umur 80 tahun. Tahu nggak pakai apa dulu? Kampak. Makanya kita sekarang enak karena di zaman modern sudah khitannya pakai laser. Kayak Aska pakai laser apa pakai gunting? Gunting. Itu si Kahyang laser. Nah, itu. Perempuan juga sama harus dikhitan. Nanti ada pembahasannya ya. Nah, menunjukkan meskipun dengan kampak, beliau itu sangat menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Karena Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihis salam, di mana itu diterangkan di surat An-Nahl ayat 123. Apa sih hukum Islam, hukum khitan dalam Islam? Ya, hukum Islam bagi laki-laki itu wajib. Jadi kayak pajai, kahiyang, aska itu wajib. Nggak boleh nggak dikhitan. Harus khitan karena tadi mensucikan yang menempel atau mengikuti disengaja atau tidak sengaja di kulub itu. Ya, kurang bersih. Khitan bukan hanya anjuran, tetapi sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim. Bagian dari fitrah manusia supaya suci. Fitrah itu suci. Termasuk salah satu fitrah kesucian alami. Ya, manusia yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bentuk ketaatan kepada Allah. Melaksanakan khitan adalah wujud nyata dari ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang manfaatkan khitan. Manfaat dari khitan untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah sarang kuman. Kuluk yang tidak dipotong dapat menjadi tempat berkumpulnya kuman dan kotor karena tidak apalagi aska habis cebok waktu belum sunat, goblek. Kira kan? Nggak cebok lagi. Nah, itu najis tuh. Nah, terus yang sulit dibersihkan, apalagi di dalamnya, boro-boro mau ke dalamnya. Kadang kencing sembarang kayak maaf nih, tukang beca, tukang supir di jalan kalau kencing sembarangan, boro-boro cebok, ya enggak? Nah, mengurangi risiko infeksi. Pria yang tidak disunat lebih rentan terhadap infeksi saluran, kemih, ISK namanya, dan penyakit serius lainnya. Jadi penyakit karena sarang kumannya di situ. Menjaga kebersihan dan mencegah penyakit. Khitan secara signifikan membantu menjaga kebersihan organ intim dan mencegah berbagai jenis penyakit. Hikmah dan keutamaan khitan. Menjaga kebersihan dan kesucian. Khitan memastikan area kemaluan lebih mudah dibersihkan dan terhindar dari najis. Sahnya ibadah sholat dengan tubuh yang lebih suci. Sholat dapat dilaksanakan dengan sah dan sempurna. Bukti ketaatan dan keberanian. Khitan adalah simbol keberanian menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, usia pelaksanaan khitan. Kapan sih khitan dilaksanakan? Ideal sebelum balik. Jadi sebelum 15 tahun. Sebelum mimpi basah. Ya, sebelum mimpi basah. Waktu terbaik untuk berkhitan adalah sebelum seorang anak mencapai usia balik atau remaja. Jadi pas kelas 4. Dan alhamdulillah pada kelas 4 ini kita sudah khitan semua. Nah, perempuan sudah khitan? Nggak tahu? Nah, tanyain nanti sama mamanya. Sudah pada nanya belum? Nah, sudah? Belum? Nah, nanya ya nanti ya. Dianjurkan kapan saja. Meskipun demikian, khitan tetap dianjurkan dan sah dilakukan kapan saja selama masa hidup. Nabi Ibrahim saja sunatnya umur 80 tahun. Kalau ada ayah kamu, bapak kamu, dedi kamu yang belum sunat, suruh sunat. Tanyain. Nah, Pak ade kamu belum, suruh sunat. Oh, Kristen juga sunat, ada yang sunat. Penyembuhan lebih cepat. Semakin dini usia saat khitan dilakukan proses penyembuhan dan adaptasi biasanya akan lebih mudah dan cepat. Aska waktu sunat berapa hari selesainya? 1 minggu. Kahiyang? 2 minggu. Oh, beda-beda ya. Berani berkhitan, cerita dan pengalaman. Nanti cerita nih, Kahiyang atau Aska cerita bagaimana kamu pengalamannya disunat, enak apa enggak, nanti ceritain. Mengubah rasa takut menjadi kebanggaan. Banyak anak
yang awalnya merasa takut, namun setelah berkhitan mereka merasa lebih dan bangga telah mengikuti ajaran agama Nah, ini adalah langkah-langkah besar dalam pertumbuhan dan menjadi pengalaman yang memperkuat Nih, ini Aska tuh, mirip nggak? Awalnya aku takut, tapi ternyata tidak sesakit yang kubayangkan. Sekarang aku merasa lebih bersih dan percaya diri. Ditambah lagi dapat uang banyak. Beli apa, Aska? Uangnya beli apa? Cara merawat hitan. Setelah hitan, jaga kebersihan, pastikan area hitan selalu bersih dan kering untuk mencegah infeksi. Hindari aktivitas berat. Ya, batasi aktivitas fisik yang berat selama masa penyembuhan awal. Yang tadinya suka main sepeda dikurangin. Konsultasi medis, segera konsultasi dengan orang tua dan tenaga medis jika ada keluhan seperti nyeri berlebihan, bengkak atau demam. Kamu kemarin bengkak nggak? Nggak. Nah, Yan? Nggak. Berarti kalau nggak bengkak nggak terbang juga kan? Kesimpulan dan motivasi. Perintah agama, kunci kebersihan dan sehat. Nah, perintah agama, khitan adalah ajaran agama yang membawa kebaikan. Kunci hidup bersih sehat. Dengan khitan kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Berani dan percaya diri. Jalani khitan dengan semangat sebagai anak muslim yang kuat dan beriman. Nah, terima kasih. Itu ada fotonya artis tuh. Sama Lee Min Ho, gantengan Lee Min Jae. Ya enggak? Ya enggak? Ya, terima kasih dari Pak Jai. Mari kita kerjakan. Kamu udah paham? Sudah paham enggak? Kalau sudah paham, mari kita coba sejauh mana kita memahami materi tentang khitan. Ya, di sini ada lembar kerja siswa. Kan tulis nama. Ya. Nih. Ya, ini lembar kerja peserta didik, nama siswa. Ya kan? Tentang khitan, sejarah pengertian hukum. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjawab pengertian khitan secara bahasa dan istilah. Tadi udah dijelaskan sama Pak Jai. Siswa dapat menyebutkan dasar hukum khitan bagi laki-laki. Siswa dapat menceritakan kembali sejarah pensyariatan khitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak apa-apa. Nanti Pak Jai rubah. Ayo, kelompok diskusikan. Ya. Nanti ikuti arahan dari Pak Jai aja. Diskusikan dulu. Yang kedua itu. Ya. Aktivitas yang kedua. Silakan diskusikan. Kalau sudah selesai, silakan angkat tangannya. Satu kelompok sudah selesai, angkat tangannya. Nanti kita lanjut. Biar selesai semua. Zulfa udah selesai. Nanti. Ini apa? Iya. Centang. Nah. Ya, nanti dikoreksi sama Pak Jai, para orang tua. Ya. Iya, kayak gitu. Kita bagi perempuan apa? Oh, kayak gini, Pak. Aku suka. Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan ditandatanganin para siswa. Ya dijawab lah. Iya. Kalau sudah ditandatanganin. Sini. Sudah, anak-anak? Silakan kalau sudah di paraf, setelah paraf kita kumpulkan. Sini. Sudah.
Oke. Sini. Dikumpulkan wakilin sini. Nah. Terima kasih. Selanjutnya Pak Aja akan panggil siswa untuk mempresentasikan pengalaman waktu khitan. Kepada Ananda Azka kami persilakan. Tuh sini, Mecu. Nah, udah ceritalah. Ceritain ketika kamu sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Asyaf Pratama. Pengalaman khitan. Ceritakan pengalaman khitan kemarin waktu liburan. Enak. Supaya tidak mengganggu belajar. Waktu ngambil itu tidak untuk mengganggu pelajaran. Terus dapat uangnya berapa? 3 juta. 3 juta. Buat apa, beli apa? Beli jajanan. Jajan. Setelah khitan enak apa takut? Masih takut? Enak. Enak. Pesan untuk teman-teman yang belum khitan, yuk cepat pesannya apa? Jangan takut kayak gitu. Ini apa? Ya, terserah kamu. Jangan takut karena khitan itu harus Segera khitan. segera khitan. Untuk pesan teman-teman segera khitan karena khitan itu Wajib. wajib. Terus karena khitan itu untuk menghilangkan kotoran. iya, terima kasih. Tepuk tangan. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik anak-anak, itulah materi kali ini. Pertemuan ini berikutnya adalah tanda-tanda balik pertemuan yang minggu yang akan datang. Ya, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Hir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.